Menguak rahasia di kota Sampit. Misteri di laut Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Channel di mana kisah-kisah horor terbaik dari penulis-penulis terbaik dibawakan di sini. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dari murah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah dari Ahmad Ben Bella atau Bang Beben. Penulis asal Kalimantan Tengah, lebih tepatnya lagi di kota Sampit, yang kisahnya selalu keren-keren banget. Dan untuk malam hari ini akan kami lanjutkan kisah tentang misteri di Laut Kalimantan. Wah, jujur ya, ini kisah ini Bang Beben banget nih kalau menurut saya nih. Setelah kita berapa bulan ini dimanja dengan kisah angkes, nah di misteri Laut Kalimantan ini kalau menurut saya pribadi, ini Bang Beben banget. Kisah tentang seorang pemuda dari Surabaya yang bernama Keli, yang mencoba mencari ibu dan juga adiknya yang katanya berada di tanah Kalimantan. Nah, di episode kali ini Klik akhirnya berangkat ke kota Sampit, Kalimantan Tengah untuk menguak misteri itu. Wow, penasaran kan bagaimana kisahnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya, jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Apa kau dengar? Aku menoleh, menatap Teresia. Ia menatapku balik dengan heran, air mukanya masih saja ketakutan. Dengar apa? Yang barusan, suara Ajeng. Ada suara Ajeng meminta tolong. Teresia makin bingung dan menganggapku mengigau. Udah, coba kaset lainnya, desaknya lagi. Aku menghela nafas. Aku yakin tidak sedang berhalusinasi, akan tetapi ku turuti saja perintahnya. Sesudah menyingkirkan kaset kusut tadi, tanganku dengan mantap memasang kaset berlabel angka 2. Kaset terpasang, ku pencet tombol play. Kembali terdengar sedikit noise. Sesudah ada suara decit tak berkesudahan, akhirnya terdengar suara seorang pria kalem dan penuh wibawa. Sepertinya seorang pendeta, karena ia menyebut-nyebut Tuhan Yesus. Kemudian terdengar suara lengkingan. Ya, itu suara ibu. Suara ibu sedang menjerit. Lalu terdengar suara benda dilempar, diiringi sumpah serapah si pendeta. Cok, hardik Pak Pendeta. Ibu kemudian tertawa, mengejek. Suaranya terdengar mengerikan, berat dan serak. Sesudah itu terdengar suara pekikan. Orang-orang berteriak, suasana mendadak jadi kacau balau. Juga ada suara tangisan Tante Risma. Juga ada suara Pade Anton dan Pade Yono. Terdengar jelas bahwa keadaan saat itu benar-benar tak terkendali. Jerit panik serta suara benda dilempar bercampur menjadi satu. Mulutnya dia menjulur. Ada yang keluar. Klak. Kaset terhenti. Putaran pita sudah habis. Aku menoleh. Teresia mematung seraya menggigit bibir, nafas yang ngos-ngosan seperti orang habis jogging. Itu apa, Mas? Aku menggeleng dengan mulut terkunci. Aku pun tak paham, pandanganku nanar. Apa yang terjadi malam itu? Desak Teresia lagi. Aku lupa. Aku benar-benar tidak ingat. Desakku. Teresia duduk di kursi dengan wajah cemas. Tangannya gemetar memegang botol air mineral, namun hanya dipegang, tak jadi diminum. Sedangkan aku masih saja terpaku di depan mini kompo itu. Aku coba ingat-ingat kejadian 23 tahun lalu, tapi kosong, buram dan lebur.
Kulirik, Teresia masih duduk dengan sikap gelisah. Akhirnya kuputuskan menghentikan mendengar rekaman itu lalu mengantarnya pulang. Malam itu, aku tidak keluar rumah, tidak juga jalan-jalan atau berkencan. Aku memutuskan di rumah saja. Untuk perkara ganjal perut cukup pesan di aplikasi. Teresia Kularang datang karena aku ingin fokus. Urusan otak-atik mini kompo juga sudah kukuasai. Bisa dibilang cukup mahir. Malam itu, aku bertekad untuk mendengarkan seluruh isi rekaman. Kaset tadi, kaset berlabel angka 2 kubalik. Sisi side B terpasang di dudukan. Aku menarik nafas, mengumpulkan tekad. Tombol play kemudian tenggelam, disusul suara decit kaset pita yang mulai berputar. Suara derak yang khas kembali terdengar. Ada sedikit noise sewaktu suara seorang pria mulai terdengar. Aku terperanjat hingga biji mataku rasanya mau copot. Bukan karena takut, tapi yang terdengar begitu ganjil. Suara orang mengaji. Entah apa yang dibaca, aku tak mengerti. Yang jelas, seperti bacaan di toa yang berisik itu tidak salah lagi. Itu pastilah seorang ustadz. Rupanya ayah mendatangkan ustadz untuk mengusir makhluk yang merasuki ibu. Aku terkekeh, tidak menyangka ayah bisa seputus asa itu. Ke gereja saja jarang-jarang, katanya malas bayar perpuluhan. Lah ini malah manggil seorang ustadz ajaib. Seperti Pak Pendeta sebelumnya, Pak Ustadz juga kelabakan. Entah karena sosok yang merasuki ibu begitu kuat atau karena iman mereka yang sekedar di bibir saja. Pada akhirnya, ritual pengusiran setan di badan ibu gagal total. Kemudian, terdengar desan nafas Pak Ustadz yang tersengal. Rupanya ia angkat tangan. Maaf Pak Gro, ini di luar kemampuan saya, keluh si Ustadz. Kaset berhenti. Ujung pita telah menunjukkan garis berwarna putih. Aku mendesah, menyesap rokok. Jujur, aku tak tahu apa yang kucari dari mendengar kaset rekaman ini. Tidak ada petunjuk kemana ibu kabur membawa Ajeng, hanya bukti bahwa ibu kesurupan. Herannya, aku tak ingat sama sekali. Aku berpikir keras, mencoba mengingat-ingat peristiwa malam itu. Malam-malam, sewaktu ibu kesurupan atau hari-hari sebelum ibu kabur membawa Ajeng. Namun semuanya samar. Semakin keras aku berpikir, otakku terasa semakin kusut. Kumatikan rokok di asbak, lalu menoleh ke arah jendela. Entah kenapa, aku tertegun beberapa waktu menatap kaca yang gelap itu. Pantulan bayanganku terlihat buram, tanda keputusasaan. Prang! Aku tersentak mundur. Kaca itu mendadak pecah berserakan. Aku menjerit. Aku bukan menjerit, namun ingatanku. Ya, aku ingat. Jendela itu pecah karena dilempari kursi oleh ibu. Kilasan demi kilasan memori itu kembali terkumpul bak mesin waktu. Aku ingat lagi apa yang terjadi malam itu. Aku ingat bagaimana Ustadz itu membacakan ayat-ayat suci, tapi tidak mempan. Justru saat itu gemetar sewaktu ibu melotot. Aku ingat bacaan Pak Ustadz terputus-putus. Ayat-ayat yang keluar dari mulutnya berantakan. Ustadz itu perlahan mundur. Tatkala wajah pucat ibu mengeluarkan urat yang menonjol. Garis-garis seperti akar bermunculan dari wajah hingga leher, berwarna biru, bergerak dan berdenyut, menyeramkan. Lalu bola mata ibu bergerak cepat ke atas, hanya putihnya saja yang terlihat. Astagfirullahaladzim, pekik sang Ustadz. Kemudian terjadi hal yang terlalu mengerikan. Mulut ibu terbuka lebar dengan rahang yang menegang. Perlahan sesuatu keluar dari mulutnya. Bukan lidah, tapi seperti daging yang penuh lendir, bergerak, meliuk-liuk diiringi suara batang tenggorokan yang tercekak. Lalu semuanya gelap. Aku pingsan malam itu. Sesudah itu,
Rupanya aku trauma. Bisa jadi karena apa yang kulihat malam itu terlalu mengerikan. Otakku memilih menghapus ingatan itu begitu saja. Mekanisme pertahanan diri, setidaknya begitulah yang aku tahu. Kunyalakan lagi sebatang rokok. Aku duduk memandangi mini kompo itu di hadapanku. Masih ada satu kaset lagi, kaset berlabel angka 3. Aku sempat ragu, apakah harus melanjutkan aktivitas nirvana ini? Sekalian saja, batinku. Aku meraih kaset itu, lalu menempatkannya kedudukan. Detik demi detik berlalu, aku menahan nafas. Seperti rekaman-rekaman sebelumnya, diawali decit dan sedikit noise, namun kali ini berbeda. Tidak ada suara orang bicara, hanya gumaman. Suara ibu terdengar berat, seperti suara beberapa orang yang bertumpuk sekaligus. Bulu kuduku mulai meremang. Sesekali terdengar hentakan, mungkin kursi yang bergeser atau benda jatuh. Ku besarkan volume. Suara ibu masih bergumam tak jelas, hanya desisan. Gumaman itu perlahan makin kencang. Kata-kata yang keluar dari mulutnya masih terputus-putus. Masih serak dan juga dalam. Aku Cthulhu, kembalikan anak-anakku. Aku terlonjak, kupingku sakit dan rokok di jari terlepas. Suara itu seperti raungan, bahkan mini kompo di hadapanku bergetar hebat. Beberapa saat aku bergidik hingga mini kompo itu kembali tenang. Kaset masih berputar. Terdengar suara ayah dan beberapa orang lagi. Mereka kembali berteriak-teriak tentang sesuatu yang keluar dari mulut ibu. Mereka panik. Matikan rekamannya, seru ayahku kencang. Lalu sepi. Kaset masih berputar tanpa mengeluarkan suara apapun, hanya derak pita yang bergesek. Aku menarik nafas dalam-dalam. Mataku masih menatap kaset yang terus berputar. Suara decit dan derak masih bersautan sebelum terdengar bunyi klak. Kaset akhirnya benar-benar berhenti. Malam itu, ku sudahi memutar rekaman itu. Aku tak berniat melanjutkan sisi sebelahnya. Mas, jemput aku. Aku kaget lalu menoleh. Tak ada siapa-siapa. Padahal jelas sekali barusan aku mendengar suara Ajeng kecil. Kupegangi tengkuk, terasa sangat dingin. Bulu kuduku berdiri sangat tegak. Seumur hidup, baru kali ini aku merasakan takut pada hantu. Berhari-hari sesudah itu, kehidupanku kembali berjalan normal. Tidak ada pengalaman mistis, tidak ada pula mimpi seram. Semuanya berjalan selayaknya hari-hari biasa. Aku kembali mengurus masalah stok beras, gula, daging beku, minyak goreng, dan sebagainya. Namun tetap saja pikiranku tak tenang. Apa yang terjadi dengan ibu sebelum kabur benar-benar mengganggu pikiran. Dari rekaman, sepertinya ibu menderita, takut akan sesuatu. Tapi apa? Entahlah. Dan lalu bagaimana nasib Ajeng setelah 22 tahun? Apakah dia baik-baik saja atau dia juga mengalami nasib serupa seperti ibu? Beragam pertanyaan itu masih saja bergelayut di kepalaku. Akan tetapi lebih dari itu, aku rindu ibu. Aku rindu adikku. Setelah beberapa waktu, semua perasaan itu perlahan membudar, terkikis oleh kesibukan. Hingga suatu siang di hari Sabtu, aku menerima sebuah amplop aneh. Amplop berwarna coklat itu diantarkan oleh kurir beralamatkan dari Kalimantan. Nama pengirimnya tertera jelas, Kai Maskur. Kai Maskur? Siapa? Teresia mendelik. Entahlah, sautku seadanya. Aku melangkah ke ruang tamu. Duduk di kursi, ku buka amplop itu lalu mengeluarkan isinya. Seketika aku melongo. Di hadapanku, di atas meja, berserakan beberapa lembar foto.
foto ibu dan ayah, fotoku dan Ajeng, foto keluarga. Foto keluarga kami di sebuah rumah kayu berbentuk panggung. Juga ada foto seorang lelaki dan perempuan parubaya. Kedua orang itu jelas asing, tapi terasa familiar. Mungkin pasangan suami istri. Yang jelas, foto itu menunjukkan masa kecilku di tanah Kalimantan. Foto keluargamu ya? Tanya Teresia. Aku mengangguk. Ini siapa? Kakek nenekmu? Bisa jadi, sahutku. Bisa jadi mereka orang tua ibuku. Teresia mengambil salah satu foto itu. Rumah kayu. Ini di Kalimantan. Ya, cuma dari mana mereka tahu alamat ini? Aku itu sempat posting di medsosku. Terus ada akun anonim minta alamat. Katanya tahu di mana Ajeng dan minta alamatmu. Dia bilang buat kirim bukti. Ya udah kok kasih aja. Oh, ujarku datar. Ku bongkar-bongkar lagi. Ada catatan kecil di balik salah satu foto. Ditulis menggunakan pulpen bertinta hitam. Tintanya agak pudar tapi masih bisa terbaca jelas. Datanglah ke alamat di amplop ini kalau ingin tahu di mana ibumu dan Ajeng. Seketika jantungku berdetak lebih cepat, bahkan tanganku gemetar memegang foto itu. Jujur, aku merasa senang tidak karuan. Tanpa sadar, mataku berkaca-kaca. Setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya ada titik terang tentang keberadaan ibu dan Ajeng, keluarga kandungku, keluarga yang selama ini seolah lenyap di telan bumi. Nomornya nggak aktif, celetuk Teresia sembari memegang amplop. Kayaknya nomor di amplop ini sekali pakai deh. Bukan masalah, aku akan ke sana. Aku akan kesampit. Apa? Teresia kaget. Aku tak membuang waktu. Setelah menerima surat aneh itu, aku bergegas mencari jadwal penerbangan. Tak peduli berapa biayanya, tak peduli harus cuti dari kerjaan, aku harus kesampit secepatnya. Entah apapun resikonya, dorongan itu terasa begitu kuat. Teresia tentu saja tidak setuju. Dia khawatir bukan main, rekaman dari kaset itu begitu mengerikan. Dia takut aku kenapa-napa di tanah Kalimantan, apalagi bayangannya tentang Kalimantan hanyalah hal yang menakutkan. Hutan-hutan lebat, orang-orang pedalaman, serta ritual pemenggalan kepala. Setelah kubujuk, dia akhirnya setuju meski dengan wajah merengut. Aku akan pulang secepatnya setelah bertemu ibu dan Ajeng, ucapku. Jangan lupa selalu beri kabar, balasnya sambil membantuku mengemasi barang. Singkat kata, aku tiba di bandara Sampit modal nekat. Tak ada kenalan, tak ada jemputan. Ya, pengalaman bertahun-tahun jadi bonek rupanya bermanfaat juga. Aku melangkah keluar dari terminal kedatangan dengan perasaan aneh. Aku merasa ada sepasang laki-laki dan perempuan yang selalu mengawasi pergerakanku. Usia mereka, kuperkirakan di atas 40 tahunan. Dilihat dari penampilan serta wajah mereka yang terawat, mereka adalah orang berduit. Kecurigaanku bukanlah sembarangan. Aku merasa pernah melihat mereka. Benar saja. Orang yang kemarin di Surabaya, mereka yang berdiri di seberang kantor kawannya ayah, mereka juga yang mengikuti mobilku sebelum hilang di tengah kepadatan lalu lintas, dan sekarang mereka mengikuti hingga ke Kalimantan. Menyadari ada yang tidak beres, segera saja kuhampiri. Namun sungguh sial, seorang ibu-ibu menabrak tubuhku. Ia buru-buru minta maaf dengan logat Madura yang kental, lalu berhamburan mendatangi anak dan cucunya yang menyambut. Aku menghela nafas. Sepasang laki-laki dan perempuan misterius tadi telah lenyap entah kemana. Aku hanya sempat melihat sekilas mereka masuk ke dalam mobil, kemudian lewat persis di depan hidungku. Kesialanku rupanya belum juga hilang. Ternyata tak ada ojol yang berani masuk area bandara. Maka dengan terpaksa aku menggunakan taksi bandara yang mahalnya minta ampun.
Kutunjukkan alamat, dia pun mengangguk. Oh, Mbak Amang, celutuk sopir. Mungkin ya Pak, yang penting nyampe. Sepanjang jalan, si sopir berbasa-basi, menanyakan asal, mau apa dan sebagainya. Kujawab saja singkat dan sedikit berbohong karena tidak terlalu penting. Setelah menyusuri jalan yang sedikit lengang, ternyata tujuanku tak jauh. Kurang dari 15 menit, aku tiba di tempat sesuai alamat. Sebuah rumah berbentuk panggung, terbuat dari kayu terpampang di hadapanku, persis di foto. Hanya saja, bangunannya sudah tua, bergaya arsitek Belanda dengan ciri khas jendela yang sangat besar. Rumah itu tampak sepi, seolah tidak berpenghuni. Halamannya tertata rapi tanpa rumput liar. Hanya saja, cat kayunya telah banyak yang mengelupas, berwarna biru muda kusam. Dindingnya juga sebagian telah berlubang dimakan rayap. Aku melangkah hati-hati, memandangi rumah itu tanpa berkedip. Entah kenapa, jantungku berdebar-debar. Aku juga mulai ragu, apakah keputusanku sudah benar? Hati kecilku berbisik agar selekasnya pergi dari sini. Namun, sayup-sayup, aku seperti mendengar suara Ajeng kecil. Suara itu seperti terus memanggil, menelusup di antara dinding kayu yang lapuk, lirih mengiris hati. Mas, jemput aku. Aku tersentak, mundur 2 langkah. Suara itu persis di samping telinga. Aku celingak-celinguk beberapa saat, meyakinkan diri bahwa aku hanya sedang berhalusinasi. Belum juga sepenuhnya sadar, pintu mendadak terbuka. Seorang perempuan muda mengenakan jilbab berdiri di depan pintu. Dia sempat terperanjat melihatku, begitu pula aku. Gadis muda berjilbab? Ya, meski cuma KTP, setauku keluarga kami adalah seorang Katolik. Kenapa Ajeng mualaf? Sejak kapan? Semua semakin aneh saja. Bang Kelik, tegurnya. Aku mengangguk. Ya, aku Kelik Ajeng. Dia malah tertawa kecil. Bukan, aku Nisa. Aku yang mengurusi Kai. Ayo, pian ditunggu. Aku menarik nafas lega, lalu bergegas meniti tangga. Aku sedikit kikuk, melangkah hati-hati lantaran papannya sudah banyak yang keropos. Begitu menginjak teras, hidungku sedikit berdenyut. Semacam kombinasi aroma kayu, debu, dan tiner terasa menyengat. Maklum bang, rumah tua. Ayo, Sidin sudah lama nunggu pian, ujar Nisa. Setelah melepas sepatu, aku masuk ke dalam rumah. Aku mengiringi langkah Nisa. Ia bilang dia mendapat upah untuk mengurusi Kai Maskur setelah anak dan istrinya meninggal dengan tragis bertahun-tahun lalu. Anak istri beliau meninggal kecelakaan. Ada yang tenggelam di sungai, ada yang ditabrak truk sawit, ada juga yang dipatuk ular. Hah? Semuanya kecelakaan? Kok aneh? Aku tercengang. Nisa hanya menggeleng tanpa menjawab, lalu melanjutkan angka. Aku mengedar pandang, menatap pernak-pernik tua yang tergantung rapi. Bagian dalam rumah ini jauh lebih terawat dibandingkan luarnya. Ada kepala kijang, mandau dan tombak, jam dinding kuno yang telah mati, serta deretan foto menguning dengan figura jadul. Semua tertata teratur. Mataku terhenti pada salah satu foto. Aku mendekat guna memastikan benar. Itu adalah foto keluargaku. Kami terlihat bahagia penuh senyuman. Latar di belakang memperjelas bahwa foto itu diambil di rumah ini. Aku menarik nafas. Samar-samar aku teringat pernah tinggal di rumah ini selama beberapa waktu. Akan tetapi hanya sekilas. Keluarga Pian waktu kecil pernah tinggal di rumah ini. Setidaknya setahun, ujar Nisa yang sudah berada di samping. Tahu dari mana? Dari Kai. Jadi, kau yang mengirim surat itu? Dari foto ini kau mengenaliku dan Ajeng? Nisa mengangguk. Awalnya agak ragu. Setelah aku perlihatkan foto yang di medsos, Kai Maskur menyuruhku mengirimi surat.
Aku kembali diam, memandang foto itu beberapa saat. Aku berusaha keras mengingat, dan lagi-lagi hanya samar. Aku ingat, hanya pernah berkejar-kejaran di halaman atau di ruang tamu. Dahulu, rumah ini sangatlah megah, paling besar di antara lainnya. Namun sekarang, sudah hampir roboh dimakan usia. Ayo, Kak Indah menyampaikan sesuatu. Aku mengangguk, lalu kembali mengiringi Nisa. Aku diajak menuju sebuah kamar dekat dapur. Sesudah melewati pintu, di hadapanku terbaring seorang kakek tua di ranjang besi dengan kelambu tersingkap. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat seperti orang terkena penyakit. Kali, kau sudah besar rupanya, Cuk. Aku terkesiap, lalu mendekat, mencium tangannya. Nisa pamit ke dapur menyiapkan minuman, membiarkanku berdua dengan Kai Maskur. Kau kada ingat denganku? Aku menggelek. Maaf Kai, saya benar-benar lupa. Entahlah, mendiang ayah tak pernah cerita. Kai Maskur tersenyum. Jangan salahkan ayahmu. Dia hanya ingin agar kau tetap hidup. Maksud Kai? Aku menelan ludah. Bukannya langsung menjawab, Kai Maskur justru menatapku dalam-dalam. Garis wajahnya meregang hingga membuatku sedikit tak nyaman. Ayahmu telah melakukan kesalahan besar. Hah? Ayahmu membawa ibumu kabur dari pulau itu. Pulau yang semestinya tidak dijamah orang asing. Pulau orang-orang yang melayani sesuatu yang tidur di bawah laut. Aku tercekak, tenggorokanku terasa kering. Apa itu Nyi Roro Kidul? Sahutku sekenanya. Kai Maskur terbahak hingga baunya berkuncang, namun setelah itu ia mendadak terdiam. Bukan, Ratu Pantai Selatan hanyalah mitos. Namun, tak sepenuhnya omong kosong. Nyi Roro Kidul hanyalah ungkapan orang-orang yang sulit memahami sosok itu. Sosok purba, sosok yang sangat tua, bahkan lebih tua daripada agama. Aku tertegun beberapa saat, lalu mengangguk-angguk. Jujur, aku tidak mengerti maksudnya. Jadi, ibu kabur bersama Ajeng, lalu kembali ke pulau itu? Aku tidak tahu kalau ibumu kabur. Kukira ia sudah hidup nyaman bersama ayahmu di tanah Jawa. Aku lagi-lagi terperangah. Jadi, Kai tidak tahu kalau ibu kabur? Ayah tidak pernah cerita? Kai Maskur menggeleng lemah. Aku tahu dari Nisa sewaktu menunjukkan fotomu dan Ajeng di ponselnya. Sedangkan ayahmu hanya diam. Bahkan setelah meninggalkan rumah ini, ayahmu tak pernah berkirim kabar. Namun aku maklum, apa yang ia lakukan hanya ingin melindungiku, juga kalian, meskipun akhirnya tetap sia-sia. Sia-sia? Maksudnya Kai? Kai Maskur diam sejenak, pandangannya menerawang seolah tenggelam ke dalam masa lalu. Cukup lama ia terdiam hingga akhirnya buka suara. Istri dan anak-anakku bukanlah meninggal karena kecelakaan. Bukan suatu kebetulan, namun karena kutukan. Kutukan karena mengkhianati penghuni pulau itu. Aku menatapnya lekat-lekat meminta penjelasan. Aku adalah pesuruh mereka untuk berhubungan dengan orang luar, tambah Kai Maskur. Aku lagi-lagi dibuat terheran, terlalu banyak pertanyaan yang bergelayut di kepalaku. Bukalah, perintahnya. Dia memberi isyarat supaya aku membuka laci meja di samping ranjang. Aku menurut. Begitu laci terbuka, ternyata ada sebuah kotak tua usang yang terbuat dari kayu. Aku tertegun. Kotak berwarna coklat itu memiliki ukiran yang rumit. Terdapat banyak guratan aneh berbentuk melingkar dan saling bertautan. Kalau diperhatikan, mirip lengan gurita, namun ada yang janggal. Bagian tengahnya membentuk pola seperti wajah manusia. Bukalah kotak itu, perintahnya lagi. Begitu kotak itu kubuka,
Dalam sekejap aku melotot. Isinya beberapa keping emas. Ku ambil satu, lagi-lagi ada ukiran yang sama. Ukiran tentakel dengan wajah yang aneh. Emas ini dari pulau itu. Suaraku bergetar, Kai Maskur mengangguk. Dahulu, aku adalah seorang nelayan. Jauh sebelum pindah kemari. Aku tinggal di sebuah kampung di pesisir pantai. Suatu hari, ada orang mendatangiku sewaktu sedang memperbaiki perahu. Sepasang laki-laki dan perempuan. Mereka menawariku pekerjaan mudah dengan bayaran besar. Dibayar dengan emas ini? Ya, dengan satu syarat. Aku tak boleh memasuki kampung mereka, hanya sampai di dermaga. Aku yang saat itu sangat miskin tentu saja lekas setuju. Tanpa banyak tanya, pekerjaanku mudah. Cukup mengurusi keperluan yang tak bisa mereka dapatkan dari pulau itu. Dia menarik nafas panjang. Bersama seorang lagi, aku membawa kebutuhan mereka dari daratan menuju pulau, menggunakan kapal milik mereka. Dari dermaga di kampungku, menuju dermaga mereka. Sedangkan kebutuhan mereka, ada orang lagi yang mencarikan. Masih satu kampung denganku. Diangkut dari kota ini, menggunakan kapal dagang terpisah. Kemudian, aku menyela. Kai bertemu ayahku di sana. Dia menatapku lalu mengangguk. Puluhan tahun aku bekerja untuk mereka. Hasilnya jauh berlipat dibandingkan menjadi nelayan miskin. Jujur saja, aku sedikit penasaran dengan orang-orang itu. Mereka hidup tertutup, menolak orang luar. Rasa penasaran itu kian lama kian menjadi. Akan tetapi rekanku bilang, agar tidak usah ikut campur. Toh kami dibayar sangat besar. Hingga suatu hari, ada kehebohan di kampung itu. Seorang asing ditemukan terdampar di pantai. Ayahku, gumamku. Perbincangan kami terhenti sewaktu Nisa datang membawa nampan berisi kopi, juga ada singkong goreng lengkap dengan petis. Setelah ia undur diri, perbincangan kembali kami lanjutkan. Jadi, Kai yang membawa kami kabur di pulau itu? Ya, kau ingat seperti apa kehidupan di pulau itu? Aku menghela nafas. Aku benar-benar lupa, Kai. 5 tahun ayahmu tinggal di pulau itu. Entah bagaimana, dia menikah dengan salah satu penduduk. Hingga pada suatu malam, dia mendatangiku bersama anak dan istrinya. Dia memohon agar aku membantunya melarikan diri dari pulau aneh itu. Dia menarik nafas, tatapan nanar. Pada awalnya aku menolak, tapi akhirnya luluh juga. Dia kemudian bercerita apa yang terjadi malam itu. Katanya, kala itu ia sedang istirahat di dalam kapal. Laut sangat tenang, diterangi cahaya bulan yang pucat, angin berembus pelan dan ombak nyaris tak terasa. Saat tengah malam, dia mendengar langkah kaki di geladak, suara orang terburu melangkah. Aku keluar dari kabin. Saat itulah aku melihat ayahmu. Melihat ayahmu membawa kalian, anak dan istrinya. Aku terkesiap. Aku mulai teringat peristiwa malam itu meski hanya kilasan. Ya, aku ingat betul bagaimana ayah berdiri di ujung geladak, bersimpuh, memohon-mohon agar Kai Maskur membawa kami kabur. Waktu itu ibu menangis sembari memelukku dan Ajeng. Aku ingat malam itu. Aku ingat bagaimana Kai terlihat ragu. Sedangkan kawan Kai, dia tegas menolak. Tuturku parau, entah kenapa emosiku mendadak naik. Lalu, terjadilah peristiwa itu, sambung Kai Maskur. Aku mengangguk. Memang, malam itu terjadi keributan di atas kapal. Kawan Kai Maskur rupanya tak setuju. Makian tumpah ruah dari mulutnya. Nadanya penuh ancaman, membuatku dan Ajeng gemetar ketakutan. Dia lantas melangkah, berniat pergi dari kapal, hendak melaporkan kami yang akan melarikan diri. Tanpa diduga, sebuah hantaman di kepala membuatnya terjatuh. Suara cipratan air terdengar keras, lalu tenggelam dalam kesunyian malam.
Tubuh itu jatuh, lalu hilang terbawa arus. Semua orang terperangah menatap ibu yang memegang pipa besi dengan tangan gemetar. Aku dan Ajeng malam itu bergidik, tak mengira jika ibuku bisa berbuat sesadis itu. Misteri yang malang. Malam itu aku tak ada pilihan. Kalian celaka, aku pun akan celaka. Aku terpaksa membawa kalian kabur menembus pekatnya malam. Dan sejak saat itu, aku tak pernah kembali lagi ke pulau itu. Anak istri segera kuboyong membeli rumah besar ini. Kami tak pernah kembali ke kampung halaman di pesisir sana. Kami berdua sama-sama merenung. Kopi yang tadi panas telah berubah menjadi hangat. Uapnya yang tadi mengepul sepenuhnya lenyap. Kai menyesal tak berhubungan lagi dengan pulau itu dan tidak mendapatkan emas. Kai Maskur tertawa kecil. Sudah lama aku curiga dengan perilaku aneh orang-orang di pulau itu. Aku tahu ada yang tidak beres. Dari cerita ayahmu, pulau itu memang mengerikan. Dan keputusanku melarikan kalian dari pulau itu tidaklah salah. Aku mendesah pelan. Sayang sekali, aku lupa bagaimana kehidupan di pulau itu. Aku hanya ingat tinggal di sebuah dusun kecil di pedalaman, lalu beberapa waktu tinggal di rumah ini sebelum berangkat ke Surabaya. Ya, dan aku mengetap di kota ini. Kukira jauh dari laut akan membuat hidup keluargaku aman. Begitu pula dengan keluargamu. Namun, di sini Kai Maskur menahan kalimatnya. Suaranya bergetar, terdengar getir menyayat hati. Rupanya, kutukan dari laut itu masih mengejar. Lagi-lagi kami terdiam tenggelam dalam pikiran masing-masing. Setelah beberapa saat, aku kembali buka suara. Aku sepertinya mulai mengerti sekarang. Ibu kabur karena panggilan pulau itu. Dia kabur membawa adikku. Entah apa yang ia takutkan. Kai Maskur mengangguk pelan lalu menoleh. Oleh karena itu, sebaiknya kau tak usah ke sana. Ku balas tatapannya. Kali ini aku tak setuju. Perjalananku sudah sejauh ini. Tidak, Kai. Aku harus bertemu dengan ibu dan juga Ajeng. Aku ingin tahu keadaan mereka. Kai Maskur membuang muka. Nafasnya terdengar berat. Jangan cari perkara. Ada alasan ibumu kabur. Dan ada alasan kenapa ayahmu melarang kau mencari dia dan adikmu. Kalau begitu, kenapa kau undang aku kemari? Kalau sekedar melarangku berjumpa mereka, cukup telepon atau bersurat. Supaya kau tidak tertipu orang-orang itu. Orang-orang itu? Siapa, Kai? Para penguntit. Siapa lagi? Sejak fotomu tersebar, para penguntit itu segera mencari keberadaanmu. Mereka orang-orang berbahaya. Aku terbungkam. Bisa jadi maksudnya dua orang yang mengawasiku sejak dari Surabaya. Namun keinginanku untuk bertemu ibu dan Ajeng sudahlah terlalu besar. Kau dan Ajeng adalah perjanjian ibumu dengan orang-orang itu. Tutup Kai Maskur dingin. Selepas makan malam, aku duduk di teras. Di hadapanku sungai Mentaya yang lebar membentang luas. Lampu-lampu perahu motor berlalu lalang seperti kunang-kunang di atas sungai. Hari itu, sudah 5 kali aku melakukan panggilan video pada Teresia. Dan ia selalu sama, masih saja khawatir dan menanyakan kapan aku pulang. Mas, ada yang ingin ku sampaikan, ujar Teresia di ujung telepon. Ya udah sih, bilang aja. Nggak bisa lewat video call, harus ketemu langsung. Aku kan masih di Kalimantan. Ada apa sih? Boleh kan kapan? Desaknya. 2 atau 3 hari lagi. Jawabku ragu. Hening sesaat. Wajahnya terlihat sedang memendam sesuatu. Apa? Apa sangat mendesak? Selidikku sedikit khawatir. Dia melengup pelan lalu berucap, ya udah nanti aja. Panggilan video kemudian terhenti sementara aku terdiam. Entah kenapa, aku merasa ada yang tidak beres. Tak sepertinya Teresia bertingkah ganjil seperti ini. Selanjutnya, aku hanya melamun di teras rumah Kai Maskur. Waktu terus berlalu.
Entah sudah berapa batang rokok habis dan kopi di meja telah dingin di tanganku. Beberapa keping koin emas yang Kai berikan terasa berat. Setiap kepingnya terasa dingin, sedingin rahasia yang ia pendam. Entah berapa nilainya, pastilah sangat mahal, katanya, buat modal pernikahanku dengan Teresia. Aku lantas merenung, memikirkan kata-kata Kai Maskur siang tadi. Aku dan Ajeng adalah hasil perjanjian ibu dengan orang-orang di pulau itu. Pertanyaan itu masih saja mengusik sepanjang hari ini. Sialnya, Kai Maskur tak mau menjelaskan. Ia malah bersikeras supaya aku secepatnya kembali ke Surabaya. Kuhembuskan asap rokok, membiarkannya pecah tersapu angin. Jika dipikir, apa yang disampaikan Kai Maskur ada benarnya. Melanjutkan hidup dan melupakan semua adalah pilihan terbaik. Akan tetapi, rasa rindu itu tidak bisa dibohongi. Puluhan tahun terpisah. Seorang anak pasti ingin bertemu ibunya. Seorang kakak pasti ingin tahu keadaan adiknya. Aku tak ingin dihantui perasaan ini seumur hidup. Lamunanku buyar sewaktu deru mesin dan cahaya lampu sepeda motor mendekat. Rupanya itu Nisa. Sesudah memarkir sepeda motor, ia meniti tangga sembari membawa jinjingan tas kresek. Kami berbasa-basi sebentar sebelum ia masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama, ia sudah kembali dengan piring berisi martabak dan roti bakar. Dia menyampaikan bahwa Kai Maskur sudah tidur. Ia kemudian bicara tentang pekerjaannya dalam merawat Kai. Dia bilang, dia adalah tetangga Kai di sebelah rumah. Awalnya hanya kasihan karena Kai hidup sendiri di usia senja. Namun ia tak menyangka pekerjaannya justru mendapat bayaran tak terkira. Dibayar dengan emas. Nisa menggeleng. Dengan uang tunai, sautnya. Awalnya aku heran dari mana Kai bisa dapat uang sebanyak itu. Kemudian aku sadar, setiap beberapa bulan sekali ada orang yang datang. Biasanya berdua dan bertiga, namun ada satu selalu orang yang sama. Ya setidaknya sejak aku kecil. Aku mengangguk pelan. Dugaanku, orang yang sama adalah perantara Kai untuk menjual kepingan emasnya. Yang lain adalah pembeli. Selanjutnya, perbincangan kami ngelantur ke sana kemari hingga pada akhirnya aku menanyakan tentang kampung halaman Kai. Jawaban Nisa sungguh di luar perkiraan. Kukira ia akan mengelak atau menyimpan rahasia, tapi justru sebaliknya. Nisa membeberkan secara detail cara agar bisa ke kampung halaman Kai. Naik longboat dari sini, 5 jam perjalanan, kau akan sampai di desa Tanjung Karang. Tutur ya polos. Longboat? Iya, seperti speedboat tapi lebih panjang. Oh, aku sekejap sumringah. Lalu, dari kampung pesisir itu, aku bisa melanjutkan ke pulau misterius yang diceritakan Kai. Di sini Nisa mengerjitkan dahi. Jelas sekali ia kebingungan. Pulau misterius? Kai tidak pernah cerita. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Kau cukup antarkan aku ke pelabuhan. Besok bisa. Nisa memberi syarat dengan mengacungkan jempol. Beres. Tapi rahasiakan dari Kai Maskur ya. Dia terdiam sejenak lalu mengangguk cepat. Aman itu bang, ujarnya seraya tersenyum. Aku terbangun sewaktu mendengar suara berisik dari kamar sebelah, kamar Kai Maskur. Mungkin ia mengigau. Batinku. Aku menarik selimut, berusaha kembali tidur. Namun suara di kamar Kai Maskur kian berisik terdengar, seperti suara ranjang bergoyang-goyang hebat, lalu disusul bunyi benturan. Aku terperanjat. Kai Maskur menjerit meminta tolong, diiringi suara mengorok yang terdengar mengerikan. Suara parang mengoyak daging. Tanpa pikir panjang, kusingkapkan kelambu, bergegas keluar kamar. Keherananku makin menjadi. Pintu kamar Kai Maskur terbuka separuh. Aku bergegas masuk ke kamarnya, lalu seketika mematung. Jantungku melorot, darahku berdesir hebat. Di hadapanku, Kai Maskur terkapar bersimbah cairan merah di atas ranjang.
Matanya melotot, lehernya hampir putus. Hanya ada sedikit daging yang menempel di batang tenggorokan, sementara cairan merah mengucur deras. Di sampingnya, seorang lelaki berdiri memegang barang, memutar badan perlahan dan menatapku tajam. Lelaki itu, lelaki yang menguntitku semenjak dari Surabaya. Selesai. Luar biasa kan, keren, pakai banget kan, dapat banget. Sekali lagi saya bilang ini Bang Beber banget nih kisah kayak gini. Jadi inget sama kisah pengelarangan ya sama Desta Misterius di pedalaman Kalimantan. Jadi ya ciri khas Bang Beber kayak gini, kayak bikin kita gimana ya, gregetan sama horornya tuh beda deh dari yang lain ya. Di sini bagaimana Klik akhirnya berangkat nih ke tanah Kalimantan, lebih tepatnya lagi ke kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan menemui Kai Mansur. Tapi sayangnya setelah Kai Mansur baru memberikan sedikit, tapi udah sempat ngasih emas ya, kepingan emas, Kai Mansur nih harus terluka dan sepertinya meregang nyawa oleh lelaki misterius yang sudah mengikuti si Klik ini dari Surabaya bahkan sampai di Kalimantan. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Kai Mansur, banyak orang-orang yang memang apa ya, menguntit si Klik ini. Nah, kalau menurut saya pribadi sini, menurut saya pribadi ya, maksudnya adalah agar Klik benar-benar datang ke pulau misterius itu. Nah, di sini kan Kai ini kan mencoba untuk melarang tuh, jangan, udah jangan, lanjutkan saja hidupmu, dikasih kepingan emas, disuruh nikah tuh, udah nikah aja sama Teresia, lupakan ibunya, lupakan adiknya, demi apa? Demi keberlangsungan, demi keselamatan hidupnya. Tapi di sini rupanya ada pihak-pihak yang tidak terima dan menginginkan Klik datang ke pulau misterius itu. Wah, ini kira-kira bagaimana kelanjutannya? Pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk episode berikutnya di malam Sabtu besok yang pastinya bakalan tambah seru lagi. Buat Bang Beben, terima kasih banyak, kisahnya keren, pakai banget. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, tombol hype-nya juga boleh diklik ya, agar video ini bertambah viral, dan bisa juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya, Ilo, di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.